Halo, perkenalkan nama saya Hulda Lois dengan NIM 223611017. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi terhadap jaringan saya di mana terdapat 4 ruangan. Konfigurasi akan kita lakukan di dalam router 1 dan router 2 untuk memberikan IP address secara DHCP dari router. Untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama kita memberi alamat IP pada setiap kabel yang ada, baik kabel 0, baik kabel 1 0 dan seterusnya sampai dari 5 kabel ini memiliki alamat IP. Kemudian di sini ada 3 kabel yang akan kita berikan alamat IP. Nah, di sini semua kita berikan alamat IP di dalam router di interface, di mana di sini kita akan berikan alamat IP yaitu 192.168.10.10. Kita beri 10.1. Kemudian di sini kita beri alamat IP 192.168. Di sini kita ubah 11.1 enter. Kemudian di sini kita beri alamat IP juga 192.168.12.1. Nah, kemudian di sini 192.168.13.1. Kemudian di sini 192.168.14.1. Di sini 192.168.15.1. Nah, setiap kabel telah kita berikan alamat IP sehingga kita dapat melanjutkan untuk melakukan konfigurasi di bagian CLI. Nah, di sini kita pilih, kemudian kita pilih di bawah sini, kita ketik exit. Nah, kemudian kita sudah bisa melakukan konfigurasi. Pertama di sini kita ketik service DHCP. Di sini kita memberikan sebuah perintah atau pernyataan bahwa kita akan atur DHCP kita. Nah, di sini kita ketik IP DHCP call. Kemudian kita beri nama sesuai yang kita inginkan, misalnya saya pilih 1. Kemudian kita enter. Nah, pada bagian di sini kita akan memberikan IP yang akan diberikan pada setiap PC. Di sini kita ambil dari 192.168, kemudian kita pilih 10.0. Kita ini adalah IP awal untuk kita berikan secara DHCP pada setiap PC. Nah, kita berikan subnet maxnya 255, kemudian 255. Nah, di sini kita enter. Masih ada yang valid di sini. Oh, ternyata kelebihan. Kita ulang kembali network. Ini kita beri 2.168, 10.0, kemudian 255. Nah, lanjut. Di sini kita ketik F, di mana kita akan memberikan IP kita yang sudah kita pasang pada router tadi, di mana yang pertama, untuk kabel yang pertama berlaku kita beri IP pada kabel kita tadi yaitu 192.168.10.1. Nah, kemudian ini adalah IP address pada kabel pertama yang sudah kita berikan tadi pada setiap kabel. Kemudian kita enter. Kita ketik DNS yang menyatakan sebagai DNS server
yaitu 8.8.8. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah tahap terakhir dari proses konfigurasi kita pada kabel pertama. Terdapat 5 kabel dan kita sudah menyelesaikan satu. Kita lanjut ke kabel yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini kita tidak usah melakukan konfigurasi di sini untuk kabel ini karena dia terhubung ke router. Oke. Ini kita melanjutkan untuk kabel selanjutnya. Kita ketik space CP, kemudian kita enter. Kita ketik lagi IP DHCP port, IP DHCP port. Kita ganti namanya IP2, kemudian enter. Lanjut di sini kita memberikan awal alamat IP pada setiap PC. Di sini kita ketik 192.168.11.0. Kemudian kita berikan subnet box-nya 55.255. Kemudian kita enter. Lanjut kita ketik def. Kemudian kita di sini kita beri alamat IP pada kabel tersebut yaitu 192.168.11.1. Oke, kemudian kita ketik DM yaitu DNS server, kita ketikkan tab, kemudian kita beri nama. Nah, di sini kita ketik X. Nah, pada kabel kedua dengan IP 192.168.11.1 kita sudah melakukan konfigurasi untuk kabel tersebut. Kemudian kita lanjut ke kabel selanjutnya untuk melakukan konfigurasi, yaitu kita ketik di sini service DHCP, kemudian kita enter. Kita ketik IP DHCP world, beri nama konfigurasi ketiga atau 3, enter. Kemudian kita beri alamat IP pada setiap PC dari urutan awal 192.168.12.0, kemudian 255.255.255 untuk subnet max-nya. Kita enter, kemudian kita ketik def, kemudian kita lanjut. Di sini kita beri alamat IP sesuai alamat IP pada kabel yang sudah kita beri tadi. Di sini kita 192.168, di sini 12.1, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik DN, kemudian kita beri 8.8. Nah, kemudian kita enter, kemudian kita set. Nah, untuk kabel dengan IP 192.168.12.1 ini kita sudah melakukan konfigurasi. Lanjut kabel selanjutnya. Di sini kita ketik service DHCP. Nah, kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita di sini IP DHCP port, kita kasih nama 4, kemudian enter ya. Kemudian di sini kita beri 192.168.13.0 ya. Kemudian 255.255.255.0. Oke, enter. Kemudian kita ketik dia. Hal sama juga kabel untuk router tersebut kita ketik 192.168.15.1. Nah, itu adalah kabel yang terhubung dari router ke hub PC. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ketik DN tab, lalu kita ketik 8 selesai. Nah, untuk kabel pada IP 192.168.13.1 ini sudah kita konfigurasi. Kita
akan lanjut pada kabel selanjutnya. Di sini kita ketik service DHCP. Nah, lanjut kita ketik IP DHCP. Di sini kita beri alamat IP 192.168.15.0 ya. Untuk kabel untuk kabel yang sudah kita beri alamat IP di sini tadi ini, ternyata itu terhubung ke sini, jadi kita tidak perlu konfigurasi untuk kabel cross ini karena terhubung ke router. Jadi kita langsung ke kabel dengan IP 15.1 tadi. Di sini kita pilih subnet max-nya 255.255.255. Kemudian kita lanjut kita di sini dev, kemudian kita di sini kita beri alamat IP dari router tadi 192.168.15.1. Kita enter. Kita ketik in tab, kemudian di sini kita lakukan konfigurasi telah kita lakukan pada bagian ini. Untuk melihatnya kita masuk di sini, kita pilih IP dan kita beri secara DHCP. Kita lihat dan dapat kita lihat di sini bahwa konfigurasi secara DHCP pada CLI tadi sudah berjalan dan kita pilih DHCP di sini dan sudah tampil sesuai yang kita inginkan. Nah, kita masuk semuanya untuk mengubah ke DHCP. Nah, di sini juga sudah berubah. Kemudian kita masuk di sini. Di sini kita ganti sampai setiap PC ini kita ubah secara DHCP dan berubah secara langsung. Di sini alamat IP baru. Jadi dia akan sini sudah. Juga lupa ya. Oke, semuanya sudah memiliki alamat IP pada ruangan ini. Kemudian kita lanjut ke ruangan ini. Di sini kita juga harus memberikan alamat IP pada bagian ini. Nah, untuk bagian ini harus memiliki IP yang sama pada bagian akhir di sini. Berarti kita akan menggunakan IP 11.14.2. Oke, kita masuk di sini. Kita beri alamat IP 192.168.14. Nah, ini harus sama untuk bisa terhubung ya. Di sini kita pilih 2. Nah, enter, selesai.
Kemudian kita masuk di kabel di sini 2.0 ya, 2.0. Sini kita beri alamat IP 192.168.16 ya, titik. Satu kita beri alamat IP. Lanjut, di sini kita beri alamat IP juga. 1.0. Untuk IP ini dengan IP ini harus sama, tetapi pada bagian akhir IP itu tidak boleh sama. Di sini misalnya di sini kan kabel 1.0 ya, 1.0. Kemudian di sini kita beri alamat IP 192.16 ya, 17 kemudian titik 1 kita enter. Kemudian ini sini juga harus sama ya, sama, harus IP-nya sama di sini. Di sini harus, di sini bukan ini ya, tapi harus IP yang beda 192.168 tadi itu. Ini harus sama ya, untuk bagian ini harus sama, tetapi bagian akhir itu tidak boleh sama. Selesai ya. Coba kita hapus kembali, kemudian di sini kita enter. Sudah muncul. Oke, kita sudah memberi alamat IP pada kabel ini dan kabel ini. Nah, kita akan melakukan konfigurasi di channel ini untuk memberi alamat IP pada ruangan ini. Nah, kita masuk di kita perhatikan kabelnya di sini ya. Di sini kabelnya 2.0. Kita masuk di kabelnya di sini 2.0. Berarti kita akan melakukan konfigurasi pada kabel router, yaitu 192.168 dan titik 16.1 ya. Oke, kemudian kita masuk di sini. Nah, di sini kita mulai melakukan konfigurasinya. Kita ketik di sini seperti tadi, yaitu service DHCP, enter. Kemudian kita ketik IP DHCP phone, kita beri 6 ya, nama lainnya, enter. Kemudian kita ketik di sini dimana kita akan memberikan setiap alamat IP mulai dari IP ini sampai IP berikutnya. Enter. Kemudian di sini kita ketik tab, kemudian di sini kita beri IP sesuai router tadi ya, 192.168.16.1 ya. Di sini kita ketik EDM, kemudian tab, klik tab, kemudian kita ketik 8, enter, kemudian exit. Selesai sudah konfigurasi. Boleh kita lihat di sini untuk kabel ini ya. Kita lihat apakah berhasil. Ya, berhasil. Di sini dapat kita lihat berhasil ya. Kita ubah semuanya dari statik menjadi DHCP. Berjalan. Di sini juga. Ya, oke, berhasil. Kemudian di sini berhasil juga. Kemudian di sini hasil. Oke, proses konfigurasi telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengirim pesan untuk
memastikan bahwa konfigurasi benar-benar berjalan dan sukses. Nah, di sini dapat kita lihat keterangan bahwa dari PC 7 ke PC 8 itu pengiriman dengan pesan itu sukses. Pindah ke sini, kita ulang, sukses ya. Nah, sukses. Kemudian kita ulang ke sini, kemudian ke sini. Sukses ya. Ini tadi ya, kita ulang kembali. Nah, sukses. Kemudian kita akan mencoba melakukan ping. Misalnya saya ingin ping ini, ping laptop ini di sini ya. Misalnya ini IP-nya ini 16.6 ya. 16.6 kita ping di sini. Ping 192 168 16 titik berapa ya tadi? 16 titik 16 titik 6 16 titik 6 16 titik 6 ya. Coba kita enter dan ping berjalan dari, kita lihat ping berjalan dari laptop 1 ke PC 6 ya. Kemudian lanjut kita ping di sini ke sini. Misalnya kita ping di sini IP-nya 12.4, kita ping di sini. Ping 192 12.2 ya. Kemudian kita enter ya. Dapat kita lihat bahwa ping dari PC 9 ini telah berjalan dan terkonfigurasi dengan baik. Nah, proses konfigurasi telah selesai dan semuanya, setiap PC boleh berhubung dari gedung ke gedung. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.